Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Faizatus Sholihah SOS MA selaku Ketua Penguji, Ibu Lastria Nur Tanzila SIP MPA selaku penguji utama sekaligus dosen pembimbing tugas akhir. Perkenalkan, saya Kuntoro Basuki dengan nomor induk mahasiswa 17-515-555-SV-13420 akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Layanan dan Akses Arsip di bagian akademik dan kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sebagai wujud good service oriented. Tugas akhir ini tersusun dari 4 bab, yaitu pada bab yang pertama, pendahuluan, bab yang kedua, tinjauan pustaka dan metode pengumpulan data, bab yang ketiga, yaitu pembahasan, dan pada bab yang terakhir atau bab 4, yaitu penutup. Pada bab yang pertama, di pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian serta manfaat penelitian. Latar belakang, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada merupakan instansi yang bergerak dalam bidang pendidikan. Tugas pokok Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada salah satunya adalah melaksanakan kebijakan akademik. Pelaksanaan akademik tentu saja tidak jauh dari proses pelayanan. Proses pelayanan sendiri berkaitan dengan pelayanan arsip tentang mahasiswa. Layanan arsip yang terdapat di Fakultas Hukum salah satunya adalah layanan akses arsip personal file. Akses arsip personal file merupakan layanan untuk mahasiswa yang sudah lulus dan ingin meminjam arsip yang tersimpan di ruang penyimpanan arsip atau record center Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Penyediaan jenis layanan ini merupakan salah satu bentuk good service dari bagian akademik dan kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Dari latar belakang tersebut dapat diambil rumusan masalah, yaitu ada 3. Bagaimana standar layanan arsip personal file di bagian akademik dan kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yang kedua, bagaimana penerapan proses layanan arsip personal file di bagian akademik dan kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Dan yang terakhir, yang ketiga, apa saja kendala yang ditemukan dalam proses layanan arsip personal file di bagian akademik dan kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya adalah tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, mendeskripsikan dan mengetahui standar layanan arsip personal file yang berada di bagian akademik dan kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yang kedua, mendeskripsikan proses layanan arsip personal file yang terdapat di bagian akademik dan kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yang ketiga, yaitu mendeskripsikan berbagai kendala yang ditemukan dalam proses pelayanan arsip personal file di bagian akademik dan kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Dan manfaat penelitian terdapat 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada bab yang kedua, yaitu tinjauan pustaka dan metode pengumpulan data. Tinjauan pustaka merupakan berbagai teori dari tema yang diambil dalam penelitian ini. Teori yang diambil antara lain adalah layanan, akses, dan good service. Layanan arsip memiliki 3 fungsi inti, yaitu pemilihan, pelestarian, dan penyediaan akses kepada catatan dan arsip dalam perawatannya. Esensi pelayanan adalah suatu proses yang terdiri dari serangkaian tindakan, interaksi, aktivitas penting untuk menyediakan jasa kepada pelanggan, di mana dalam penyampaiannya ini terdapat tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Akses berasal dari kata accessius yang artinya mendatangi atau mendekati. Akses juga dapat didefinisikan sebagai kemudahan untuk mendapatkan sesuatu. Good service, segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan atau disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Pelayanan prima atau service excellence adalah kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan pelayanan yang terbaik untuk memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan sehingga dapat mencapai kepuasan.
Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah beberapa cara atau proses pengumpulan data dalam penelitian ini. Metode yang dipilih antara lain observasi partisipatif, yaitu pengamatan dan praktek kerja secara langsung. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara yaitu proses penemuan data dengan menanyakan pertanyaan kepada narasumber. Dan yang terakhir adalah studi pustaka. Studi pustaka adalah proses pencarian sumber-sumber informasi pada buku tekstual ataupun sumber-sumber informasi yang bersifat elektronik. Pada bab yang ketiga adalah pembahasan. Pembahasan di sini terdiri dari profil organisasi, pengorganisasian arsip, layanan dan akses arsip personal file, dan yang terakhir kendala layanan arsip. Profil organisasi. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada merupakan fakultas hukum pertama yang didirikan pada 17 Februari 1946 oleh Republik Indonesia yang telah berdaulat. Dalam perjalanannya untuk mewujudkan semangat From Good to Great Faculty of Law, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada atau FHUGM telah memberikan kontribusi penting dalam perkembangan bangsa dan negara, dan khususnya pada perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Banyak pendapat dan pemikiran yang lahir, tumbuh, kemudian menyebar dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang kemudian digunakan untuk memperkuat dan memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Selaras dengan cita Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada untuk menciptakan bulak sumur School of Legal Truths. Berbagai prestasi pun telah dicapai oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, baik dalam skala nasional maupun internasional. Pengorganisasian kearsipan. Kegiatan pengorganisasian arsip merupakan salah satu hal terpenting dalam dunia kearsipan. Karena hal ini bertujuan untuk mempermudah dan meringankan tugas atau kerja dari petugas arsip. Pengorganisasian arsip merupakan asas yang diterapkan pada suatu instansi. Asas yang diterapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam pengorganisasian arsipnya adalah asas gabungan atau kombinasi. Arsip yang berada di unit kepegawaian dan unit administrasi departemen akan dikelola sendiri dan disimpan di unit tersebut. Arsip inaktif bagian akademik dan kemahasiswaan, bagian keuangan, unit persuratan, kantor dekan akan dipindahkan ke record center untuk disimpan di sana. Jenis arsip yang tersimpan di record center, arsipnya berjenis tekstual yang terdiri dari arsip personal file, arsip bagian akademik, arsip keuangan, arsip persuratan, dan arsip akademik kantor dekan. Volume arsip yang tersimpan di record center Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada terdapat kurang lebih 25.000 berkas arsip yang tersimpan di dalam 500 box arsip yang ditempatkan pada rak arsip. Arsip yang tersimpan di record center Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sebagian besar adalah arsip personal file yang memiliki presentasi 60% dari keseluruhan arsip yang tersimpan. Selebihnya adalah arsip dari bagian keuangan, arsip lain bagian akademik dan kemahasiswaan, arsip unit umum dan transportasi atau persuratan, dan arsip kantor dekan. Kondisi arsip yang tersimpan di record center Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tergolong masih terjaga dari segi fisiknya. Akan tetapi, beberapa arsip masih belum diolah atau masih terlantar di lantai karena keterbatasan ruang penyimpanan arsip atau record center yang dimiliki oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Layanan dan akses arsip personal file. Fungsi inti layanan arsip menurut Caroline William terdapat 3 fungsi, yaitu yang pertama adalah pemilihan. Mekanisme pemilihan arsip yang disimpan di record center berawal dari arsip akademik dan kemahasiswaan seperti fotokopi kegiatan dan surat keterangan terkait akademik mahasiswa. Arsip tersebut kemudian dipilih dan ditentukan apakah masih memiliki kegunaan untuk kedepannya. Setelah itu, arsip yang terpilih akan disimpan pada record center Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Penentuan arsip yang diperbolehkan untuk dilayangkan kepada publik atau mahasiswa adalah arsip personal milik pribadi atau milik mahasiswa tersebut. Petugas dapat mengakses seluruh arsip apabila mendapatkan izin dari Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yang kedua, yaitu pelestarian. Pelestarian yang dilakukan oleh Record Center Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
bertujuan untuk melestarikan arsip dari segi fisiknya maupun informasinya. Pelestarian yang dilakukan antara lain penggunaan kapur barus atau kamper, penggunaan silika gel, pengecekan kondisi fisik. Kegiatan tersebut dilakukan setiap 6 bulan sekali secara berkala. Penyimpanan arsip di Record Center Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada juga sudah memenuhi standar yang berlaku, antara lain seperti pembungkusan arsip dengan kertas kissing, penyimpanan arsip pada box arsip, penempatan box arsip di rak arsip, dan penggunaan alat pengatur suhu dan alat pemadam kebakaran atau alat pemadam api ringan atau APA. Yang ketiga adalah penyediaan akses. Penyediaan akses yang dilakukan oleh bagian akademik dan kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada antara lain mahasiswa yang akan melakukan legalisir arsip ijazah membawa fotokopi arsip ijazah ke loket akademik. Petugas loket akademik akan menerima fotokopi berkas atau arsip fotokopi ijazah tersebut dan mengecek apakah terdapat ketidaksesuaian pada arsip fotokopi ijazah tersebut. Jika terdapat ketidaksesuaian, petugas loket akan memberikan paraf untuk selanjutnya diajukan atau diberikan kepada kepala seksi bagian akademik dan kemahasiswaan untuk diberikan not. Setelah diberikan not oleh kepala seksi bagian akademik dan kemahasiswaan, petugas loket akan membawa arsip tersebut ke Record Center untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas arsip. Petugas arsip akan mencarikan arsip personal file atas nama mahasiswa tersebut. Sebelum diserahkan, petugas loket disuruh untuk mengisi daftar peminjaman arsip sebagai tanda bukti peminjaman arsip personal file. Petugas loket akan menggandakan arsip personal file tersebut sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Arsip personal file yang telah digandakan akan dikembalikan kepada petugas arsip di Record Center. Yang selanjutnya, petugas loket akan disuruh untuk mengisi lagi daftar peminjaman arsip untuk sebagai tanda bukti pengembalian arsip. Arsip yang telah digandakan akan diberikan kepada mahasiswa tersebut. Yang terakhir adalah kendala dalam layanan arsip. Kendala dalam layanan arsip di bagian akademik dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada antara lain, yang pertama, belum adanya SOP tentang standar layanan arsip yang mengacu pada peraturan tertentu. Yang kedua, terbatasnya sumber daya manusia yang bertugas sebagai petugas arsip, sehingga mempengaruhi kecepatan dalam pencarian arsip dan dapat menghambat proses pelayanan kepada pengguna. Yang ketiga adalah kondisi dalam tempat penyimpanan arsip atau record center yang tergolong kurang luas. Mengingat bahwa arsip yang tersimpan di Record Center Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada setiap tahunnya terus bertambah, namun tidak diimbangi dengan perluasan atau penambahan ruang simpan arsip. Record Center sendiri masih menjadi satu dengan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, sehingga membuat kondisi pada Record Center Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tidak kondusif dan keamanan informasinya cenderung kurang. Yang keempat adalah penutup. Penutup di sini terdiri dari dua, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan: sistem pelayanan dan akses arsip yang diterapkan di bagian akademik dan kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada merupakan layanan yang tergolong tertutup dan memiliki akses terbatas pada arsipnya. Arsip yang tersimpan di Record Center hanya dapat diakses oleh Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, petugas arsip, dan pegawai yang diberikan kewenangan oleh Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Akses arsip di Record Center Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dilatar belakangi oleh ketidaksesuaian berkas yang akan dilegalisir. Kendala yang masih terdapat dalam proses pelayanan arsip personal file antara lain belum adanya SOP terkait layanan dan akses arsip, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan luas record center, dan letak record center yang masih menjadi satu dengan perpustakaan. Yang terakhir adalah saran. Di sini terdapat 3 saran, yaitu yang pertama, peningkatan pelayanan dan akses arsip di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sebaiknya perlu ada penambahan tenaga petugas arsip. Yang kedua,
Peningkatan sarana prasarana penyimpanan arsip seperti perluasan tempat penyimpanan arsip, perlengkapan alat seperti pengatur kelembapan atau dehumidifier, dan pengadaan roll opaque atau tempat penyimpanan arsip dengan keamanan dan ketahanan terhadap api. Dan saran yang terakhir adalah penyediaan formulir peminjaman arsip personal file guna menjadi pengamanan dan alat pendokumentasian secara tekstual bahwa arsip personal file sedang dipinjam atau telah dipinjam. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.